Selamat pagi rakyat. Sebelumnya kita mau mengucapkan ini Mbak Vena turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kemarin baru saja Mbak Vena Melinda itu kehilangan ayahandanya pada 5 Januari kemarin ya Mbak Vena 6 Januari. Mohon maaf 6 Januari kemarin. Sebelumnya kita lihat cuplikan terlebih dahulu ya. Ya. Mbak itu katanya saat kejadian tuh Mbak Vena memang lagi ada di Bali ya Mbak ya? Iya, tapi aku jadi sedih lagi deh. FYP luar biasa nih, aku nggak punya foto aku sama papa kan. Oh iya. Kalau ini kan aku ulang tahunnya papa terakhir nih, tanggal 15 Agustus. Karena papa tuh orangnya nggak suka difoto gitu, jadi aku tuh nggak pernah punya foto. Oh. Jadi aku kaget banget tadi pas masuk. Ini boleh bawa pulang nggak sih? Boleh dong. Boleh ya, boleh Mbak Vena boleh. Itu aku ngebayangin sih Mbak Vena gimana perasaannya. Itu kan saat itu memang Mbak Vena lagi ada di luar kota yang jauh di Bali sana. Terus dengar kabarnya tuh dari siapa tuh Mbak pertama Mbak? Jadi aku tuh lagi di pantai sama Fania, kan namanya juga anak kecil ya, aku lari-lari, aku bawa handphone sih. Tapi tiba-tiba aku lihat kok ada 5 miss call dari nomornya papa. Aku pikir kan aku punya adik ya, yang berkebutuhan khusus. Nah dia tuh suka nelfon aku pakai HP-nya papa. Oh iya. Si Alvin itu, aku pikir tuh dia. Nah biasanya dia suka iseng aja, jadi aku pikir nanti aja lah gitu, aku lagi main. Tiba-tiba ada WhatsApp masuk, Mbak saya tuh terapis, bapaknya udah pingsan sama kaku sebelum dipijet. Papa kan emang selalu rutin ya pijet sehat. Oh iya. Jadi bukan pijet yang gimana-gimana karena pemberitaannya kan juga kadang-kadang suka ngawur ya. Salah ya. Jadi papa tuh selalu langganan pijet sehat di Grand Wijaya. Namanya adalah gitu ya salah satu. Emang terapisnya juga langganan. Iya. Jadi begitu dia ke sana ganti baju kok nggak manggil-manggil terapisnya. Oh. Pas terapisnya masuk dia udah telungkup. Badannya udah kaku, katanya sih denyut nadinya udah lemah. Jadi dia nelpon aku tuh panik terapisnya. Nah aku juga panik, aku kan di Bali. Iya. Aku telepon adikku nggak diangkat karena itu kan jam kerja ya. Iya. Jadi aku telepon siapapun gak ada yang ngangkat sampai aku bilang Mbak udah telepon aja ambulans. Tapi ya tahu sendiri ya agak lama ambulansnya datang. Jadi pas ambulans datang lebih dulu omku yang datang karena aku langsung share di WA group, tanteku juga. Jadi alhamdulillahnya papaku tuh nggak dipakein password handphonenya. Jadi si terapis bisa nelpon last call. Iya, ya untung banget ya. Yang terakhir tuh aku sama tanteku. Jadi kita berlomba-lomba taruh pengumuman lah di WhatsApp group. Akhirnya ada omku yang paling deket datang ke sana ya udah nggak ada. Ya. Ambulansnya datang ada 2 ambulans ya udah nggak ketolong. Tapi kita tetap bawa ya ke rumah sakit ke RSPP tapi ya udah nggak ada. Jadi ya mungkin sejak yang jam 4:30 waktu Bali, 3:30 waktu Jakarta ya itulah yang ketemu udah telungkup ya mungkin itu udah nggak ada sebenarnya. Iya. Serangan jantung sih. Tapi memang sebelum ada sempat riwayat sakit atau apa? Papa tuh memang ring 3. Oh udah Kita kan ada riwayat jantung, tapi dia sehat. Orang dia ke tempat itunya aja naik motor. Sampai sekarang aja motornya kita nggak tahu dia taruh di mana. Karena ternyata dia kayaknya naruh di satu tempat, terus dia naik kendaraan online untuk ke Grand Wijaya itu. Gitu. Jadi ya kita kaget semua lah karena papa tuh sehat banget. Dia umurnya 73 tapi masih buka toko, masih suka nyanyi. Nah inilah terakhir aku ngerayain ulang tahunnya papa ke 73 dan dia tuh happy banget. Iya. Jadi Kapan terakhir kali tante ketemu? ya itu terakhir 21 Desember ulang tahun mamaku. Kan mereka udah divorce ya, udah lebih dari 35 tahun lah mereka divorce. Jadi di ulang tahun mamaku itu papaku yang ngejar mamaku mau ngasih selamat, terus mamaku juga ngebales. Padahal kan biasanya kalau ketemu di acara keluarga nggak pernah ngomong-ngomongan mereka tuh. Iya. Tapi di 21 Desember terakhir itulah mama papa tuh salaman kayak mau pamitan gitu papa. Dan ya aku happy sih, artinya di Sisa. sisa umur hidup papa tuh aku tuh bener-bener ngerasa papa tuh ada banget buat aku gitu. Karena perjalanan kita kan panjang ya. Aku sempat jauh sama papa. Karena waktu itu papa pernah salah berpikir tentang aku di perpisahan aku yang pertama. Terus aku baikan lagi di terakhir aku kasus KDRT, dialah orang yang paling benar-benar belain aku. Maju paling depan ya. Orang yang sangat support aku ya gitu. Jadi ya aku shock sih karena
aku nggak nyangka dia secepat ini pergi karena aku punya janji banyak gitu sama dia. Januari ini aku mau ngajakin dia seneng-seneng. Dia kan sukanya kan nyanyi, maunya tuh ke Jepang, maunya ke Bandung, rame-rame pakai mobil yang ada Karaoke-nya. Dia kan suka nyanyi ya. Sempat ada obrolan itu. Ya. Karena aku batalin Desember yang dia minta jalan-jalan ke Bandung karena Fania kan lomba nyanyi itu. Nah itu sih aku nyesel karena di WA grup itu dia orang yang paling kayak pengen banget pergi tapi kita semua nggak ada yang bisa pergi gitu. Jadi ya dia kayak ngomong kita kan nggak tahu umur kita sampai berapa. Kenapa sih kalian tuh sok sibuk banget? Ini sebenarnya udah ngasih tanda-tanda. Cuma kita malah ngetawain gitu ya keluarga. Ini apa sih papa ribet banget nanti aja lah Januari. Kita pikir kan masih sehat soalnya. Nggak taunya itu sebenarnya dia udah punya. Mungkin bukan punya ya. Itu firasat kali sebenarnya. Ya itulah. Selain mungkin tadi firasat yang terucap gitu ya, kan nggak ada yang tahu usia. Nggak ada yang tahu. Tapi Mbak Vena ada nggak sih kayak firasat lain gitu, kayak tanda-tanda almarhum papa mau pergi gitu Mbak? Enggak sih, karena papaku tuh orangnya tuh kekinian banget. Orang dia tuh bestie banget sama Atala. Nyanyi lagu selalu misalkan berdua, lagu-lagu yang sekarang. Terus gitu dia juga suka loh hangout sama Atala. Jadi Atala tuh terpukul banget karena kehilangan sosok kakek yang menurut dia tuh teman-temannya Atala aja akrab banget loh sama papaku. Jadi papaku tuh gaul banget, terus ya pokoknya di berapa tahun dia sebelum meninggal dia benar-benar dedikasi buat anaknya itu yang berkebutuhan khusus itu yang Alvin. Jadi kita akhirnya sekarang semua komitmen menjaga si Alvin ini untuk papa ya, karena kan anak berkebutuhan khusus itu kan kita perlu effort ya gitu. Jadi itu yang papa selalu khawatirin, siapa nih ya kalau papa nggak ada, karena ibunya Alvin kan juga udah nggak ada. Jadi sekarang Alvin tuh yatim piatu, ya alhamdulillah sejak kepergian papa kita semua tuh kayak lebih solid sebagai keluarga, gotong royong, sampai Mas Feral juga. Pokoknya secara finansial Alvin kita yang taking care lah. Gitu. Berarti itu mungkin salah satu pesan juga yang sebelum papa meninggal tuh diucap ya Mbak ya? Atau ada pesan lain gak sih Mbak? Sebetulnya 2 tahun yang lalu waktu aku podcast, papa tuh selalu mention tentang Alvin. Kalau papa nggak ada, siapa ya yang ngurus? Ada khawatiran itu. Karena kan ngurus anak berkebutuhan khusus usianya juga sudah 27 tahun. Dan tiap malam dia tuh ada kayak kejang, kayak ayan, itu kan cukup repot ya. Jadi papa tuh mikirin siapa yang willing gitu loh. Di antara anak-anak yang nggak taunya sekarang bukan hanya aku dan adik-adikku, sampai anakku, sampai tanteku. Kita semua sering banget sekarang meeting untuk kehidupan Alvin ke depannya. Jadi itulah legacy ya, bahwa ya kalau kita sayang sama papa, ya papa pergi, Alvin ini peninggalan papa kan. Jadi kita yang harus taking care supaya papa tuh tenang gitu loh. Amin. Udah ada yang ngurusin sekarang gitu. Amin. Tapi Itu Mbak Cinta ya. Iya. Aduh, tanggal 5 Januari kemarin tuh ya. 6 Januari. Ini lihat fotonya, ini aku bawa dicetak kecil. Ya ampun. Buat dibawa di rumah, kali aja belum ada cetakannya. Waktu ke kuburan kita tuh sampai lupa, nggak ada yang bawain fotonya. Oh gitu. Aku baru mau nyetak, ya ampun. Nah ini makanya makasih nih. ya. Mudah-mudahan jadi kenang-kenangan. Ganteng banget tahu. sini Faiz banget bapaknya. Allah. Usia berapa kemarin tuh? 73 Irfan, masih muda. Iya masih relatif muda ya. Oh, masih Aku bedanya gagah. cuma 20 tahun. Oh dulunya Mereka muda. tuh too young to be married, mama papaku. Dan aku tuh amazed ya. Mereka kan cinta pertama ya, tapi pas papa meninggal, yang ngedampingin papa tuh justru mamaku. Jadi mamaku udah nikah, suaminya meninggal. Papaku udah nikah, istrinya meninggal. Tapi di hari terakhir mereka bersatu kembali gitu ya. Dengan pengalaman masing-masing sudah mengantarkan. Ya, itu yang buat aku apa ya, papa tuh ninggalin sesuatu yang manis banget di akhir umurnya dia gitu. Ya. Bahwa ya meskipun bercerai, tapi papa sama mama nunjukin aku bahwa ya anak tetap anak gitu. Kita harus ngalah gitu. Aku belajar banget sama mama papaku gitu. Meskipun cerita mereka tuh nggak indah seperti keluarga lain ya Irfan. Ya. Tapi kepergian dia tuh buat aku kayak, aduh. Ya pasti Coba lah. sampaikan sesuatu untuk almarhum. Banyak Irfan.
banyak banget yang aku tuh kayak Ya. Dan anaknya pun kan Mbak Vena juga mengalami pernikahan yang tak cukup lama gitu. Jadi apalagi pas yang terakhir kan isu KDRT dan lain-lain. Papa reaksinya saat itu gimana? sebenarnya waktu aku mau nikah tuh papa loh yang nanya sama yang bersangkutan, apa jaminan kamu kalau anak saya kan happy. Iya, Padahal tuh usia aku udah tua ya, tapi justru dia lebih tetap protek. anak. Iya. Buat Bapak itu tetap Dan anak. dia minta janji demi Allah ya, demi Al-Quran ya. Makanya karena papa nanya gitu, yang bersangkutan kan juga meyakini kita gitu. Apalagi waktu aku di KDRT, dia lah orang pertama yang datang ke Surabaya, yang nungguin aku semalaman di rumah sakit, yang ngambilin aku minum, aku nangis. Justru papa lah yang selalu bilang, pokoknya jangan berhenti ya, sampai putusan ya, jangan kamu maafin. Karena ini adalah masalah kamu, hak hukum kamu. Jadi Ngawal banget Bapak tuh. awal banget. Dia lah anak perempuan. Maksudnya kalau maafin itu secara kita manusia maafin Iya, ya, tapi iya. jangan kamu cabut laporan maksudnya. Karena dia tersinggung, karena dia kan yang minta komitmen waktu itu dari awal. Iya, iya, Dan iya. orangnya kan sudah sumpah, jadi ya buat aku dah. Iya. Pokoknya terakhir nih papa nunjukin bahwa aku nih bapak yang bertanggung jawab untuk Orang anak paling depan perempuan, pasang ya. badan buat Karena anaknya. waktu aku kecil kan dia belum seperti ini, belum father figure. Dia masih muda soalnya kan. Jadi ini kayak Masih membayar. kuliah. Dia kayak pengen ngebayar bahwa kamu punya papa loh gitu. Karena kan waktu yang perpisahan pertama papa kan sempat jauh sama aku karena dia sempat nggak belain aku kan. Iya, iya, iya. Jadi dia selalu bilang, maafin papa ya nak, papa pernah salah berpikir tentang kamu. Papa bisa percaya sama orang lain ketimbang sama kamu. Jadi bener-bener di detik terakhir tuh dia nunjukin dia tuh kakek yang baik, apalagi sama Fania ya. Dia selalu bilang, Fania tuh anak pintar loh nah. Kamu mesti gedein, kamu pasti dapat pahala. Kamu anak yang baik, padahal dulu waktu dia muda, aku kecil, dia nggak kayak gitu, ngomongnya nggak bijak gitu. Jadi aku tuh ngerasa, ya Allah, aku jadi kangen banget. Aku jadi kangen banget sama papaku kalau kayak gini. Padahal dulu aku sempat jadi orang yang, aduh kok kayak nggak punya bapak gitu ya. Karena papaku dulu tuh kan nggak father figure, ya itu karena usia muda kali. Iya, iya, iya. Tapi dia selalu bilang kok, Mena, papa minta maaf ya kalau papa salah sama kamu, sama Ai, sama Agus, adik-adikku. Justru di akhir hidupnya Papa Dia perbaiki semuanya. Dia perbaiki dulu sifat-sifat yang mungkin kekanak-kanakan sebagai bapak, sebagai suami. Jadi aku berasa banget gitu. Orang tuh bisa berubah loh. Dan dia nggak nikah lagi Irfan. Dia ngurusin anaknya yang Alvin berkebutuhan khusus. oh iya. Dia ngurusin banget, dia nggak mau nikah. Dia bilang, Papa ngurusin aja Alvin, Mina. Tapi nanti kalau Papa nggak ada, siapa yang ngurusin? Itu 2 tahun yang lalu dia ngomong gitu di podcast aku. Terus aku juga masih bingung siapa yang ngurusin. Tapi setelah Papa pergi, aku cerita tadi. Semua keluarga willing, sampai Semas Feral, tiap bulan kita meeting gimana caranya Alvin tuh sehat ya, semualah. Usia berapa Alvin ini sekarang? 27, tapi ya kan masih belum iya. bisa mandiri kan, Iya, iya, masih iya. harus dimandiin, Tapi memang harus disuapin. orang tua dari anak berkebutuhan khusus itu katanya salah satu ketakutannya ketika Iya. tidak panjang umur untuk mendampingi. Tapi sekarang justru berebut untuk mendampingi Ke Alvin. Feral, Semas Feral juga dia gitu. Ma, aku apa yang bisa aku bantu. Iya, iya, iya. Jadi itulah arti keluarga ya, bahwa setelah papa nggak ada, yang kekhawatiran dia nggak ada yang ngurus, sekarang semua berebutan ngurus. Ya Masya Allah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Semua keinginan Papa sudah diwujudkan? belum, dia pengen ke Jepang. Pengen ke Jepang, pengen karaoke ya. Sama Mbak? pengen Karaoke naik di mobil mobil. yang ada karaoke ke Bandung. Itu yang aku batalin kemarin gara-gara aku harus milih Fania lomba nyanyi kan. Papa nih sekarang pokoknya acara keluarga tuh dia selalu nomor 1. Aku bikin launching kemarin dia nomor 1 loh datang. Masya Allah. Sama Bangga ibu-ibu. banget Ya kebayangnya. kayak bangga. Oh pokoknya Mena sukses ya. Pokoknya Mena jadi anak yang. Pokoknya aku tuh kayak ya ampun kenapa itu nggak dari dulu ya. Tapi kan ya semua orang kan Ya, bisa berubah. ada proses. Dengan perjalanan hidup dia juga gitu ya. Betul. Ini pengen melakukan perjalanan yang ada karaoke-nya. Sesimpel itu ya sebetulnya ya. Karena dia suka nyanyi meskipun suaranya fals ya. Kadang-kadang kalau dia nyanyi 5 lagu aja kita udah pada bete. Udah dong gantian gitu loh. Suaranya agak sumbang ya gitu. Tapi dia pede, dia nyanyi terus.
Ya, Dan itu justru dirindukan sekarang. Iya, Atala udah kehilangan menduet. Oh, Itu biasa teman sama duetnya Atala. Ya itulah. Jadi punya berapa cucu Papa tuh? 9. 9. Dan aku 3 bersaudara, 1 anak 3 ya 9. Iya, iya. Dan alhamdulillah untuk para cucu ini jadi sosok kakek Ya, yang oh iya, semua Iya kan? kemarin. Tapi ada satu, aku nggak tahu ya ada nggak videonya. Jadi yang paling kita haru adalah si Alvin. Dia kan nggak tahu bapaknya nggak ada. Oh iya, iya. Jadi begitu dia datang, dia buka kainnya, dia pegang mulut papaku. Kalau anak berkebutuhan khusus yang dia memori kan kalau lihat papaku minta makan. Jadi dia bilang gitu. Aduh itu aku sedih banget. Di depan jenazah. Dia pengen makan. Itu yang semua tuh pada nangis ya. Ya udah sejak itu ya kita komitmen lah. Pokoknya Alvin nggak akan kekurangan apapun ya, bukan hanya finansial ya, perhatian sayang. kan, Iya, kasih iya, sayang. iya, iya. Dan dia sekarang deket banget sama adikku yang cowok Reza. Deket banget. Jadi sekarang Alvin di Mas Reza ya, Mbak Vena ya? Enggak ada di rumah papa, tapi ada mbaknya, ada tanteku, dan kita tiap minggu tuh selalu ketemu Alvin. Jadi kemarin dia ulang tahun kita yang ngerayain, kan udah nggak ada yang ngerayain, udah Iya. yatim piatu ya Alvin. Jadi amanah dari Papa untuk dijaga semua anak dan cucunya. Padahal dia nggak pernah minta kita, Iya, iya, iya. tapi ya sepeninggal papa kita Tergerak semuanya. tergerak semuanya, itu kan Allah ya. Iya lah. Sekali lagi turut Rencananya berduka mau ada, cita ya. Iya, mau ada 7 harian gitu nggak sih Mbak biasanya? Udah kemarin udah Ini 7 Mbak harian, udah 7 40 harian. harian insya Allah, 40 harian. 40 hari. Sekali lagi turut berduka cita. Terima Insya Allah kasih. almarhum Aduh sudah makasih bahagia di ya sisi Allah FYP, SWT. Iya. aku dikasih foto ini. Mbak Vena Iya, juga iya, iya. katanya mau bawa fotonya mau bawa buat ini. kenang-kenangan. Boleh. Itu Mbak Vena tuh mirip banget loh sama Mirip papa ya? loh. Iya. Dan gagah banget ya. Iya, Ganteng loh gitu. di usia papa yang Alhamdulillah. iya udah 70. Ya aku bedanya cuma 20 tahun jadi gitu, kadang-kadang debat. Dan dia tuh pengamat politik yang handal loh. Oh pasti seru banget tuh. Iya. Cucunya politikus lagi sekarang. Nah, dia selalu bilang pokoknya papa bangga punya anak anggota DPR, sekarang punya cucu Feral. Ya semua berkat sama papaku lah gitu. Ya kita tinggal mendoakan saja mudah-mudahan sudah bahagia di sisi Allah SWT ya. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah selanjutnya akan ada seorang anak artis berbakat yang juga juara taekwondo seperti ibunya. Oh, iya. Jadi ini bakatnya turun dari ibunya sesaat lagi hanya di FYP. FYP. Selamat pagi.